Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Leni Sri Fajriani ingin menjelaskan terkait pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Untuk poin pembelajarannya, yang pertama yaitu penciptaan nilai, kedua kinerja tindakan pasar, ketiga pengukuran akuntansi kinerja, keempat investasi dan operasi Mayovia, yang kelima ukuran kinerja ROI, yang keenam pengukuran laba residual serta solusi ROI. Nah, untuk poin yang pertama yaitu definisi pengukuran kinerja keuangan, yaitu penentuan periodik efektivitas operasional organisasi berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang berfungsi untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan rentabilitas. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengukuran kinerja keuangan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas. Untuk ringkasan pengukurannya menggambarkan bottom line dari berbagai area kinerja, misalnya laba akuntansi. Untuk jenis pengukurannya, yang pertama yaitu pengukuran pasar, yang kedua pengukuran akuntansi, yang ketiga kombinasi. Lalu untuk yang selanjutnya penciptaan nilai, kesejahteraan sosial maksimal jika perusahaan berusaha memaksimalkan nilai total perusahaannya. Pengukuran kinerja harus berjalan dengan peningkatan nilai perusahaan. Untuk kinerja tindakan pasar menggunakan perubahan nilai pasar perusahaan atau dividen sebagai ukuran, dan untuk kelemahannya terkendala pada masalah pengendalian nilai pasar tidak selalu mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Potensi ketidaksesuaian. Untuk yang selanjutnya pengukuran akuntansi kinerja. Nah, laba akuntansi dan return terukur tepat waktu dan objektif dalam jangka pendek, yang dapat juga dikendalikan oleh manajer, mudah dimengerti, dan ringkasan akuntansi memiliki keunggulan pengukuran. Dan untuk kelemahan di laba akuntansi ini berorientasi pada transaksi, misalnya tergantung metode akuntansi bias konservatif, mengabaikan beberapa nilai ekonomis, resiko, dan perubahan di masa depan. Untuk yang selanjutnya yaitu investasi dan operasi Mayovia. Fokus pada laba jangka pendek dapat menyebabkan pengurangan atau delay investasi bernilai atau NPV positif. Nah, untuk sumbernya yaitu bias konservatif dan ketidakpedulian terhadap aset tidak berwujud atau pembayaran masa depan. Untuk contoh Mayovia atau ilustrasi NPV-nya, misalnya pada suatu proyek biaya awalnya ada 100, harus kas di tahun pertamanya yaitu 0, di tahun keduanya 150, dan diketahui diskonnya 10%. Maka NPV yaitu negatif 100 ditambah 150 dibagi 1,12 yang hasilnya yaitu 23,97, yang artinya yaitu positif. Meskipun NPV-nya positif, jika evaluasi hanya melihat laba periode 1 yaitu 0, manajer yang dievaluasi per tahun bisa menolak proyek atau Mayovia. Lalu yang selanjutnya ukuran kinerja return on investment ya, atau ROI. ROI ini yaitu laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi atau investasi pada divisi. Banyak perusahaan menggunakan ROI ini untuk menilai kinerja divisi. Contoh perhitungannya, misalkan operating income-nya yaitu 80, investment-nya yaitu 400, maka ROI yaitu 80 dibagi 400 menghasilkan 0,20 atau 20%. Maka interpretasinya bandingkan dengan target perusahaan atau WACC. Kalau misalkan standarnya melebihi nilai ROI melebihi standar, maka artinya bagus ya. Lalu untuk selanjutnya masalah yang disebabkan oleh tipe pengukuran ROI. Yang pertama memiliki keterbatasan laba akuntansi, mendorong Mayovia dan perilaku suboptimasi. Lalu yang kedua, manajer dapat menolak investasi yang menurunkan ROI di divisi walaupun menguntungkan perusahaan.
Untuk selanjutnya, suboptimasi dan sinyal menyesatkan. Jadi ROI mendorong keputusan yang memperbaiki penampilan divisi, bukan perusahaan, dan perlu penganggaran modal dan perencanaan strategis untuk mengawasi efek ini. Yang selanjutnya, pengukuran laba residual atau residual income dan contoh perhitungannya. Yang pertama, laba residual. Rumusnya, laba operasi atau NOVAT dikurangi R dikali invested capital. R ini biasanya menggunakan rata-rata biaya modal perusahaan atau WACC. Keuntungannya yaitu mengurangi insentif untuk menolak investasi yang bernilai atau positif NPV. Contohnya, NOVAT atau laba operasi sama dengan 80 dan invested capitalnya yaitu 400. Dan diketahui WACC-nya sama dengan 10%, maka laba residualnya itu 80 dikurangi 0,10 dari nilai desimal WACC 10% dikali 400 nilai invested capitalnya, maka dihasilkan 40, yaitu diartikan positif. Untuk interpretasinya, residual income positif menunjukkan nilai yang ditambahkan atas biaya modal. Selanjutnya, contoh rasio keuangan. Yang pertama ada current ratio. Rumusnya yaitu current asset dibagi current liability. Contohnya, current assetnya misal 200, current liabilitiesnya 150, maka dihasilkan 1,33 yang artinya itu cukup baik karena melebihi standar perusahaan. Biasanya kalau lebih dari 1 itu artinya baik. Yang kedua itu debt to equity, yang rumusnya yaitu total liabilities dibagi equity. Contohnya, total liabilitiesnya 300, equity-nya 200, maka dihasilkan 1,5, yaitu tinggi ya, tapi mesti harus diperhatikan solvabilitasnya juga. Lalu yang ketiga, ROA, yang rumusnya yaitu net income dibagi total aset. Contohnya, net income-nya di 50, asetnya 500, maka dihasilkan nilai 10%. Dan yang terakhir untuk kesimpulannya, jadi tujuan utama dari presentasi ini yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang. Pengukuran akuntansi berguna tapi tidak sempurna, atau rawan miopia dan suboptimasi. Lalu ROI berguna tetapi memiliki keterbatasan, yaitu laba residual membantu mengatasi beberapa kelemahan. Lalu gunakan kombinasi ukuran atau pasar plus akuntansi dan proses perencanaan strategis. Itu mungkin presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.